Jangan pernah merasa aman setelah menyakiti seseorang hanya karena dia tidak membalas. Ada luka yang tidak dibalas dengan kemarahan, ada air mata yang tidak diperlihatkan, dan ada doa yang tidak pernah kita dengar. Yang paling mengejutkan, balasannya tidak selalu datang dari orang yang kamu sakiti. Terkadang, kehidupan mempertemukanmu dengan keadaan yang membuatmu merasakan sendiri apa yang dulu kamu lakukan kepada orang lain. Jadi sebelum menyakiti seseorang, pikirkan baik-baik. Karena kamu tidak pernah tahu dari mana konsekuensi itu akan datang. Ketika kita menyakiti seseorang, seringkali kita hanya melihat kejadian pada saat itu. Kita melihat ekspresinya, mendengar jawabannya, lalu menganggap semuanya akan berlalu begitu saja. Padahal, luka yang ditinggalkan kepada seseorang tidak selalu berhenti ketika kejadian tersebut selesai. Ada perkataan yang hanya membutuhkan beberapa detik untuk diucapkan, tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dilupakan. Ada perlakuan yang bagi kita terlihat sederhana, namun bagi orang lain justru menjadi pengalaman yang mengubah cara mereka memandang diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Terlebih ketika luka tersebut datang dari seseorang yang dipercaya. Rasa sakitnya bukan hanya berasal dari apa yang dilakukan, tetapi juga dari kenyataan bahwa orang yang dianggap aman justru menjadi sumber kekecewaan. Seseorang yang disakiti mungkin tidak langsung menunjukkan perubahan. Dia bisa tetap tersenyum, tetap bersikap tenang, bahkan tetap memperlakukan kita dengan baik. Namun di dalam dirinya, bisa saja sedang terjadi perubahan yang tidak terlihat. Kepercayaan mulai berkurang, kedekatan mulai terasa berbeda, rasa nyaman perlahan menghilang, dan tanpa kita sadari, hubungan yang sebelumnya begitu dekat mulai memiliki jarak. Yang lebih menyedihkan, tidak semua orang akan memberitahu bahwa dirinya terluka. Sebagian memilih diam karena tidak ingin memperpanjang masalah. Sebagian memilih memaafkan karena masih menghargai hubungan tersebut. Dan sebagian lainnya memilih pergi karena menyadari bahwa terus bertahan hanya akan membuat dirinya semakin terluka. Disinilah kita sering terlambat menyadari bahwa sebuah tindakan memiliki dampak yang jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Kita mungkin sudah lupa dengan perkataan yang pernah diucapkan. Kita mungkin sudah menganggap masalah itu selesai. Tetapi bagi orang yang menerimanya, pengalaman tersebut bisa tetap tersimpan dalam ingatan dan memengaruhi cara dia memperlakukan kita di kemudian hari. Karena itu, jangan pernah mengukur luka seseorang hanya dari reaksinya. Orang yang diam belum tentu tidak terluka. Orang yang memaafkan belum tentu melupakan. Dan orang yang masih tersenyum belum tentu masih memiliki rasa percaya yang sama. Setiap manusia memiliki batas. Ketika batas tersebut terus dilanggar, pada akhirnya seseorang bisa memilih untuk menjauh tanpa kebencian dan tanpa keinginan untuk membalas. Dan terkadang, kehilangan seseorang seperti itu justru menjadi konsekuensi yang paling terasa. Bukan karena dia membalas perbuatan kita, tetapi karena kita baru menyadari nilai kehadirannya setelah kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah tidak lagi sama. Maka, sebelum menyakiti seseorang hanya karena merasa dia tidak akan membalas, pikirkan kembali dampak yang mungkin kita tinggalkan. Sebab kita tidak pernah tahu seberapa dalam luka yang sedang disembunyikan seseorang di balik diamnya. Dan kita juga tidak pernah tahu apakah suatu hari nanti kita akan berada dalam keadaan yang membuat kita memahami sendiri rasa sakit yang pernah kita berikan kepada orang lain. Ketika seseorang menyakiti orang lain, biasanya yang dibayangkan adalah balasan yang datang secara langsung. Orang yang disakiti marah, membalas perkataan, melakukan hal yang sama, atau mungkin berusaha membuat pelaku merasakan sakit yang sama. Namun dalam kenyataan, konsekuensi sebuah perbuatan tidak selalu berjalan sesederhana itu. Ada orang yang memilih diam ketika diperlakukan buruk. Ada yang memaafkan tanpa banyak bicara. Ada pula yang perlahan menjauh dan tidak pernah lagi memberikan kesempatan yang sama. Dari luar semuanya mungkin terlihat biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal keputusan seseorang untuk diam atau pergi juga merupakan bentuk konsekuensi yang nyata. Yang sering tidak disadari adalah bahwa balasan tidak harus datang dari tangan orang yang kita sakiti. Kehidupan dapat menghadirkan keadaan yang membuat seseorang memahami akibat dari perilakunya melalui cara yang berbeda. Seseorang yang dahulu mudah meremehkan orang lain mungkin suatu hari berada dalam posisi ketika dirinya diremehkan. Seseorang yang terbiasa mempermainkan kepercayaan mungkin akhirnya merasakan sulitnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
Hal seperti ini bukan berarti setiap kejadian buruk yang kita alami pasti merupakan hukuman atas kesalahan masa lalu. Kehidupan jauh lebih kompleks daripada itu. Namun setiap tindakan tetap memiliki konsekuensi. Perbuatan membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter pada akhirnya memengaruhi bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, serta bagaimana orang lain memperlakukannya. Karena itu, jangan menganggap sebuah perbuatan tidak memiliki akibat hanya karena tidak ada yang langsung membalasnya. Bisa jadi konsekuensinya sedang berjalan dalam bentuk yang tidak terlihat. Bisa berupa hilangnya kepercayaan, rusaknya hubungan, perubahan karakter, atau kehilangan seseorang yang sebenarnya sangat berarti. Terkadang, seseorang baru memahami nilai dari kebaikan yang pernah dia sia-siakan setelah orang yang memberikan kebaikan tersebut tidak lagi berada di sisinya. Dan pada saat itulah, balasan tidak lagi berbentuk kemarahan dari orang lain. Balasannya berubah menjadi kesadaran bahwa ada sesuatu yang telah hilang akibat perbuatannya sendiri. Tidak semua konsekuensi dapat dilihat secara langsung. Ada akibat yang tumbuh perlahan, hampir tanpa suara, sampai akhirnya menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Ketika seseorang berulang kali menyakiti orang lain, mungkin pada awalnya tidak ada perubahan besar. Dia masih memiliki teman, masih mendapatkan perhatian, dan masih bisa menjalani kehidupannya seperti biasa. Tetapi perlahan, orang-orang mulai mengenali pola perilakunya. Kepercayaan yang dahulu diberikan dengan mudah mulai berkurang. Orang mulai berhati-hati ketika berhadapan dengannya. Hubungan yang dahulu terasa dekat mulai memiliki jarak. Bahkan orang-orang yang masih berada di sekitarnya mungkin tidak lagi memberikan kepercayaan yang sama. Semua itu sering terjadi tanpa sebuah peristiwa besar. Tidak ada hukuman yang datang dengan suara keras. Tidak ada seseorang yang berdiri untuk mengatakan bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatannya. Semuanya berlangsung secara perlahan, melalui perubahan sikap orang-orang di sekitarnya dan perubahan dalam dirinya sendiri. Inilah salah satu konsekuensi yang paling tidak terlihat. Ketika seseorang terlalu sering menggunakan kebohongan, dia akhirnya harus hidup dengan reputasi sebagai orang yang sulit dipercaya. Ketika seseorang terbiasa memanfaatkan kebaikan orang lain, dia perlahan kehilangan orang-orang yang dahulu tulus membantunya. Ketika seseorang menjadikan perasaan orang lain sebagai permainan, dia mungkin akhirnya menemukan bahwa tidak mudah mendapatkan hubungan yang benar-benar tulus. Perbuatan buruk tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama. Terkadang ia kembali sebagai kehilangan kepercayaan, terkadang sebagai kesepian, terkadang sebagai penyesalan, dan terkadang sebagai perubahan keadaan yang membuat seseorang akhirnya memahami posisi orang yang pernah dia sakiti. Karena itu, jangan hanya takut pada balasan yang terlihat. Takutlah ketika hati mulai terbiasa menyakiti. Takutlah ketika empati mulai menghilang. Takutlah ketika kita tidak lagi merasa bersalah setelah membuat seseorang terluka. Sebab konsekuensi terbesar dari menyakiti orang lain mungkin bukan sesuatu yang datang dari luar diri kita, melainkan perubahan perlahan di dalam diri sendiri. Ketika seseorang mulai kehilangan kemampuan untuk menghargai ketulusan, menjaga kepercayaan, dan menyadari nilai seseorang sebelum kehilangan mereka. Ada orang yang ketika disakiti tidak memilih untuk melawan. Mereka tidak membalas perkataan kasar, tidak mencari kesempatan untuk membuat orang lain merasakan sakit yang sama, dan tidak berusaha menunjukkan bahwa dirinya sedang terluka. Dari luar, sikap seperti itu sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Padahal, diam terkadang merupakan cara seseorang menjaga dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang nantinya akan dia sesali. Semakin dalam seseorang menghargai sebuah hubungan, semakin besar pula kemungkinan luka yang dirasakan ketika kepercayaan tersebut dikhianati. Namun tidak semua luka harus diperlihatkan kepada orang yang menjadi penyebabnya. Ada orang yang memilih menangis sendirian, kemudian kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Ada yang perlahan mengurangi komunikasi, ada pula yang tetap memberikan maaf, tetapi tidak lagi memberikan tempat yang sama di dalam hidupnya. Perubahan seperti ini sering tidak disadari oleh orang yang telah menyakiti. Mereka mungkin berpikir semuanya baik-baik saja karena tidak ada pertengkaran. Padahal, hubungan tersebut sebenarnya sudah mengalami perubahan yang tidak mudah dikembalikan seperti sebelumnya. Kepercayaan yang rusak tidak selalu membutuhkan pertengkaran untuk menunjukkan bahwa ia telah hilang.
Terkadang cukup dengan seseorang yang mulai berhenti bercerita, berhenti berharap, dan berhenti mencari kehadiran kita ketika sedang membutuhkan tempat untuk bersandar. Dan ketika seseorang akhirnya memilih pergi dengan tenang, kepergiannya bukan selalu tanda bahwa dia membenci kita. Bisa jadi itu adalah hasil dari terlalu banyak luka yang dipendam dalam waktu yang lama. Karena itu, jangan menunggu seseorang marah untuk menyadari bahwa kita telah menyakitinya. Perhatikan ketika seseorang mulai berubah. Perhatikan ketika kehangatan yang dulu diberikan mulai menghilang. Perhatikan ketika seseorang yang sebelumnya selalu berusaha mempertahankan hubungan akhirnya memilih menyerah. Sebab ada orang yang tidak akan membalas luka yang kita berikan. Mereka hanya akan mengambil jarak, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, lalu melanjutkan hidup tanpa kita. Dan terkadang, justru ketika orang itu sudah benar-benar pergi, barulah kita memahami bahwa diamnya dahulu bukan berarti dia tidak terluka. Dia hanya memilih untuk tidak membalas. Salah satu kesalahan terbesar setelah menyakiti seseorang adalah merasa bahwa semuanya baik-baik saja, hanya karena tidak ada balasan yang terlihat. Seseorang mungkin telah diperlakukan tidak adil, tetapi dia memilih diam. Dia tidak membalas dengan kebencian, tidak membuka aib, dan tidak berusaha menjatuhkan orang yang telah menyakitinya. Sikap seperti ini terkadang membuat pelaku merasa bahwa perbuatannya tidak memiliki konsekuensi. Padahal, tidak adanya balasan secara langsung bukan berarti sebuah perbuatan tidak meninggalkan akibat. Ada orang yang memilih memaafkan karena tidak ingin membawa kebencian dalam hidupnya. Ada yang memilih pergi karena tidak ingin terus berada dalam hubungan yang menyakitkan. Dan ada pula yang memilih menyerahkan urusannya kepada Tuhan karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dalam keadaan seperti ini, justru seharusnya seseorang semakin berhati-hati. Kebaikan hati seseorang bukanlah tanda bahwa kita bebas memperlakukannya sesuka hati. Kesabarannya bukan izin untuk terus melukai, dan diamnya bukan bukti bahwa perbuatan kita tidak berarti, sebab ada hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia untuk melihat dan mengendalikan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah seseorang yang kita sakiti memilih melepaskan semuanya. Kita juga tidak tahu bagaimana kehidupan akan mempertemukan kita dengan konsekuensi dari tindakan yang pernah dilakukan. Karena itu, jangan merasa aman hanya karena tidak ada yang mengejar atau membalas. Terkadang seseorang tidak membalas karena dia memilih jalan yang lebih tenang. Namun kehidupan tetap berjalan, dan setiap keputusan yang kita ambil akan membentuk arah kehidupan kita sendiri. Pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa jauh kita bisa menyakiti seseorang tanpa mendapatkan balasan, tetapi seberapa kuat kita mampu menahan diri ketika memiliki kesempatan untuk menyakiti. Tidak semua konsekuensi datang dalam bentuk penderitaan yang besar. Terkadang balasan paling terasa justru hadir melalui sesuatu yang perlahan hilang dari kehidupan kita. Seseorang yang dahulu selalu ada mulai menjauh. Hubungan yang dahulu terasa dekat menjadi semakin dingin. Kepercayaan yang sebelumnya diberikan tanpa banyak pertimbangan berubah menjadi keraguan. Awalnya mungkin tidak terasa seperti sebuah kehilangan, namun semakin waktu berjalan, barulah terlihat bahwa ada sesuatu yang tidak lagi sama. Yang menyakitkan adalah ketika orang yang hilang tersebut sebenarnya merupakan seseorang yang sangat tulus, seseorang yang pernah memberikan perhatian tanpa meminta banyak hal, seseorang yang tetap bertahan ketika keadaan tidak mudah, seseorang yang mungkin berkali-kali memberikan kesempatan meskipun pernah dikecewakan. Ketika kesempatan-kesempatan itu terus disia-siakan, pada akhirnya orang tersebut bisa memilih pergi. Dan ketika dia pergi, tidak selalu ada pertengkaran besar. Tidak selalu ada perpisahan yang dramatis. Terkadang seseorang hanya berhenti berharap, lalu perlahan keluar dari kehidupan kita. Disitulah kehilangan bisa menjadi sebuah pelajaran. Kita mulai memahami bahwa tidak semua orang yang kita sakiti akan terus menunggu. Tidak semua orang yang kita kecewakan akan selalu memberikan kesempatan. Dan tidak semua hubungan yang rusak bisa diperbaiki hanya dengan sebuah permintaan maaf. Ada luka yang bisa sembuh tetapi meninggalkan bekas. Ada kepercayaan yang bisa dibangun kembali tetapi membutuhkan waktu. Dan ada hubungan yang setelah terlalu sering disakiti, akhirnya tidak memiliki jalan untuk kembali seperti sebelumnya. Mungkin inilah salah satu bentuk konsekuensi yang paling berat. Bukan seseorang membalas perbuatan kita, melainkan kita kehilangan seseorang yang sebenarnya tidak pernah berniat meninggalkan kita.
Karena itu, jangan menunggu kehilangan untuk menyadari nilai seseorang. Hargai mereka ketika masih ada, jaga kepercayaan ketika masih diberikan, dan jangan menggunakan ketulusan seseorang sebagai alasan untuk terus melakukan kesalahan. Sebab terkadang balasan terbesar bukanlah ketika seseorang menyakiti kita kembali. Balasan terbesar adalah ketika seseorang yang dulu begitu tulus, akhirnya tidak lagi peduli apakah kita masih ada atau tidak. Setiap tindakan yang kita lakukan meninggalkan sesuatu di dalam kehidupan. Kebaikan membangun kepercayaan, sementara kebiasaan menyakiti perlahan, menghancurkan hubungan yang ada di sekitar kita. Ketika seseorang terus merendahkan orang lain, mungkin pada awalnya dia merasa berada di posisi yang lebih tinggi. Namun semakin sering perilaku itu dilakukan, semakin banyak orang yang belajar menjaga jarak darinya. Begitu juga dengan kebohongan, pengkhianatan, dan sikap yang hanya mementingkan diri sendiri. Semuanya mungkin terlihat menguntungkan untuk sementara waktu, tetapi perlahan membentuk lingkungan yang tidak lagi dipenuhi kepercayaan. Inilah mengapa konsekuensi tidak selalu datang seperti hukuman yang tiba-tiba. Terkadang konsekuensi tumbuh bersama kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Cara kita memperlakukan orang lain membentuk cara orang lain memandang kita. Dan cara kita memperlakukan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas seringkali menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang kita tanam dalam kehidupan orang lain. Jangan menanam penghinaan lalu berharap selalu mendapatkan penghormatan. Jangan menanam pengkhianatan lalu berharap semua orang memberikan kepercayaan. Dan jangan terus menanam luka sambil berharap kehidupan kita dipenuhi kedamaian. Apa yang kita lakukan mungkin tidak selalu kembali dalam bentuk yang sama, tetapi hampir setiap tindakan meninggalkan jejak. Ada bentuk konsekuensi yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi justru paling berat dirasakan oleh diri sendiri, yaitu kesadaran. Kesadaran sering datang ketika semuanya sudah terlambat. Seseorang mungkin baru menyadari betapa berharganya sebuah hubungan setelah hubungan tersebut berakhir. Baru memahami ketulusan seseorang setelah orang itu tidak lagi memberikan perhatian yang sama. Baru menyadari kesalahan setelah tidak ada lagi kesempatan untuk mengulang waktu. Pada saat itu tidak ada lagi yang perlu membalas. Orang yang pernah disakiti mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Dia mungkin sudah berdamai dengan masa lalu dan tidak lagi memikirkan apa yang pernah terjadi. Namun orang yang menyakiti justru masih membawa ingatan tersebut di dalam dirinya. Dia mulai memahami setiap kesempatan yang dahulu disia-siakan, setiap kebaikan yang pernah dianggap biasa, setiap perlakuan buruk yang dahulu dianggap tidak penting. Kesadaran seperti ini bisa menjadi pelajaran yang sangat dalam, karena manusia seringkali baru menghargai sesuatu setelah kehilangan kesempatan untuk menjaganya. Maka, jangan menunggu penyesalan untuk belajar menghargai seseorang. Jika masih ada kesempatan untuk meminta maaf, perbaiki. Jika masih ada kesempatan untuk berubah, lakukan. Dan jika masih ada seseorang yang tulus berada di sisi kita, jangan tunggu kepergiannya untuk menyadari nilainya. Kita tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana sebuah perbuatan akan kembali kepada kehidupan kita. Terkadang konsekuensinya datang melalui hubungan yang rusak, terkadang melalui hilangnya kepercayaan, terkadang melalui kesepian, dan terkadang melalui pengalaman yang membuat kita akhirnya memahami rasa sakit yang pernah kita berikan kepada orang lain. Bukan berarti setiap masalah yang terjadi dalam hidup adalah hukuman atas kesalahan masa lalu. Kita tidak bisa mengetahui seluruh alasan di balik setiap kejadian. Namun satu hal yang bisa kita kendalikan adalah cara kita memperlakukan manusia lain. Kita tidak tahu siapa yang sedang berjuang dengan masalah yang tidak terlihat. Kita tidak tahu seberapa berat luka yang sedang disembunyikan seseorang. Dan kita tidak tahu seberapa besar dampak dari sebuah perkataan atau tindakan yang mungkin bagi kita terlihat sederhana. Karena itu, jangan menjadikan kelemahan seseorang sebagai kesempatan untuk menyakitinya. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai izin untuk terus berbuat buruk. Jangan memanfaatkan ketulusan seseorang hanya karena dia terlalu baik untuk membalas. Jika tidak mampu memberikan kebahagiaan, setidaknya jangan meninggalkan luka dengan sengaja. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, tetapi juga tentang jejak apa yang kita tinggalkan dalam kehidupan mereka. Dan terkadang hal-hal yang tidak terlihat justru memiliki pengaruh paling besar. Pada akhirnya, kita tidak perlu hidup dengan ketakutan bahwa setiap kesalahan pasti akan mendapatkan balasan yang sama.
Yang lebih penting adalah belajar menjadi manusia yang berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Jangan menyakiti seseorang hanya karena dia tidak mampu membalas. Jangan meremehkan seseorang hanya karena dia memilih diam. Dan jangan menganggap kebaikan hati seseorang sebagai kelemahan. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana sebuah perbuatan akan berakhir. Mungkin konsekuensinya datang melalui kehilangan, mungkin melalui perubahan keadaan, mungkin melalui penyesalan, atau mungkin melalui sebuah pengalaman yang membuat kita akhirnya memahami luka yang pernah kita tinggalkan. Jadi, sebelum menyakiti seseorang, berhentilah sejenak. Pikirkan dampaknya, pikirkan hatinya, dan pikirkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti kita mungkin berada di posisi yang sama. Sebab kita tidak pernah tahu dari mana konsekuensi itu datang. Tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk tidak menjadi penyebab luka bagi orang lain.